Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada karunia yang sangat banyak yang kita rasakan hari ini. Allah kumpulkan di tempat ini kembali. Allah kumpulkan kita dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mencari hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya. Kita memohon pertolongan di dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita dari setiap beban syariat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan mampu melaksanakannya kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya duduknya kita di tempat ini itu semata-mata bukan karena kehendak kita, namun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ringan langkahnya, hatinya terbuka untuk menerima nasihat, untuk menerima ilmu, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalihan kita, namun itu adalah semata-mata taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu, dan kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang tidak dapat terhindar dari dosa. Dosa senantiasa kita laksanakan. Anggota tubuh yang menempel pada diri kita ini tidak luput dari dosa. Mata kita, lisan kita, tangan kita, pendengaran kita, ya, lisan kita tidak luput dari dosa. Untuk itu kewajiban kita adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Karena jiwa yang buruk akan melahirkan perkara-perkara yang buruk. Jiwa yang tidak beriman kepada Allah akan condong kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tidak pernah mengerti dampak buruk dari maksiat akan senantiasa condong kepada maksiat tersebut, sehingga kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan ketika kita menyadari bahwasanya kita senantiasa condong terhadap perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka kita berlindung darinya, berlindung dari keburukan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapapun orangnya yang Allah biarkan dia tersesat, maka tidak ada satu orang pun yang akan mampu memberikan padanya hidayah. Menunjukkan bahwasanya hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun
ketika kita terjerumus ke dalam suatu dosa, kita menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa menggantungkan diri kita, tawakal kita, harapan kita, rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang selama ini menolong kita. Karena Allah lah yang selama ini membantu kita. Allah lah yang selama ini memudahkan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang tanpa pertolongannya niscaya kita menjadi hamba-hamba yang sulit untuk mengerjakan ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan saya pribadi dan juga para hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan wasiat yang Allah berikan kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian an ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian berada di atas agama Islam. Faqad fazal muttaqun. Telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Bahkan surga yang luas Allah sediakan, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa ini adalah modal yang paling berharga yang kita miliki untuk kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Dan takwa itu adalah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Di samping kita berusaha semampu kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, namun Allah juga memiliki larangan-larangan yang hendaknya kita perhatikan dan hendaknya kita tinggalkan dan kita jauhi. Namun apa daya, ketika syaitan berusaha dan akan senantiasa berusaha, karena dia telah berjanji di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani. Iblis pernah mengatakan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, bima aghwaytani, karena sebab engkau telah membiarkan aku tersesat. La uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan hiasi perkara mereka itu di dunia. Wa la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka seluruhnya aku akan sesatkan. Tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal siapa, apakah dia seorang ustaz, seorang yang berilmu, apakah dia adalah seorang awam, akan disesatkan oleh iblis seluruhnya. Maka oleh karenanya pentingnya kita mengetahui langkah-langkah syaitan, dan pentingnya kita mengetahui efek daripada dosa, dampak daripada dosa yang dilakukan seorang hamba agar membantunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yu'inul 'abda ila taubah, karena sesuatu yang akan menolong seorang hamba untuk bertaubat. Wa yuraghibuhu
wa yuraghibu nafsahu, dan memotivasi dia, memotivasi dirinya bisuluk tariqil hidayah, untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan hidayah ini. Perlunya seorang hamba mengetahui dampak, efek dari maksiat dan dosa. Karena sesungguhnya dosa, maksiat ini memiliki dampak dan efek yang sangat berbahaya. Baik efek itu dirasakan oleh hati, atau efek tersebut dirasakan oleh badan. Bahkan maksiat tersebut akan berdampak kepada setiap individu, bahkan berdampak kepada lingkungan, masyarakat. Dosa, maksiat. Oleh sebab itu, perlunya kita memahami efek-efek dosa ini, pengaruh-pengaruh dosa ini. Karena begitu banyaknya dan begitu bervariasi, bermacam-macam hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala hamba tersebut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi efek tersebut dirasakan di dalam hatinya, atau efek tersebut dirasakan di dalam tubuhnya, di badannya. Namun kebanyakan orang yang berdosa itu, apalagi setelah dia melakukan banyak sekali dosa, maka peka terhadap pengaruh dosa. Seperti orang yang sedang mabuk, seperti orang yang sedang tidur. Ketika dia terbangun, baru dia merasakan sakitnya, sakit badan atau luka yang sedang ada pada tubuhnya. Ketika dia tidur, tidak terasa. Ketika dia bangun, maka dia merasakan sakitnya, perih yang ada pada badannya. Begitu pula dosa. Ketika seseorang sudah banyak melakukan dosa, akan seperti itu. Ketika seseorang pertama kali melakukan dosa, dosa tersebut akan tercium. Seperti seseorang, mohon maaf, ketika pertama kali masuk ke dalam WC, akan tercium, ya, bau yang tidak sedap. Namun ketika dia sudah lama di sana, enjoy di sana, dia tidak lagi mencium aroma bau tersebut. Begitu pula dosa, sama. Baru ketika dia nanti tersadar dari mabuknya, tersadar dari tidurnya, dia akan merasakan rasa sakit tersebut. Dia akan merasakan sakit tersebut, ya. Dan sungguh dosa ini pasti memiliki pengaruh. Ibarat api yang sifatnya membakar, ya. Ibarat api yang sifatnya membakar. Ibarat jika gelas ini saya lempar, itu pasti berkeping-keping, pasti ada pengaruhnya. Ibarat racun yang masuk ke dalam tubuh, pasti ada pengaruhnya, pasti, la mahala. Tidak mungkin tidak ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya. Bahkan lebih dari itu, dosa ketika di dunia memberikan efek yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar. Bahkan kelak maksiat ini akan menimbulkan dosa ketika dia masuk ke liang lahat, ketika dia di barzakh, dan ketika dia kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, efek dosa itu akan dia lihat semuanya. Oleh sebabnya perlunya kita memahami kondisi-kondisi apa yang menunjukkan bahwasanya kita tengah mengalami efek daripada maksiat. Ya.
Sebelumnya saya diminta untuk memilih judul, apakah ini dampak buruk maksiat atau dampak buruk dosa. Ya, saya pilih dampak buruk maksiat. Karena di antara dampak buruk maksiat itu adalah dosa. Adalah dosa. Ketika seseorang bermaksiat, maka akan melahirkan dosa. Mungkin dosa ini tidak akan dirasakan di dunia, tapi nanti di akhirat dosa tersebutlah yang akan membuat perjalanan seorang hamba kesulitan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dampak buruk daripada maksiat, yang nantinya akan berkaitan dengan hati, ada juga berkaitan dengan badan. Yang pertama, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah haramkan adalah ilmu. Ilmu itu manis. Jika kita buka lembaran-lembaran perjalanan para ulama, kita akan mendapatkan perjalanan mereka begitu sangat menakjubkan. Bagaimana tidak? Mereka sampai sekarang bisa terlihat hasil jerih payah mereka. Kitab-kitab yang terpampang beratus-ratus jilid itu, berpuluh-puluh jilid itu adalah hasil tangan mereka. Waktu yang mereka gunakan, waktu yang mereka korbankan, usaha yang mereka keluarkan, siang dan malam mereka mencari ilmu, siang dan malam mereka menulis ilmu. Ibnul Mubarak, seorang ulama, ya, beliau itu jarang menerima tamu. Bahkan ketika ada orang yang ingin bertamu kepada beliau, maka pembantunya itu datang mengatakan bahwasanya sang imam sedang bercengkrama dengan tamunya, dengan para sahabat-sahabatnya. Padahal tidak ada seorang pun yang menemani kecuali buku dia. Apa jawaban sang imam? Ya, bahwa yang menemani beliau selama itu adalah para sahabat. Kalam para sahabat, seolah-olah beliau hidup dengan para sahabat. Lezatnya ilmu begitu. Ada orang yang sampai bergadang, lupa makan karena ilmu. Kakeknya Ibnu Taimiyah, siapa namanya? Abul Barakat. Bahkan sampai ketika beliau harus pergi ke WC, maka beliau memerintahkan orang lain untuk diam di depan WC dan membacakan buku untuknya, supaya tidak ada waktu yang terbuang. Di antara mereka ada yang tidak pernah memakan roti yang kita itu menikmatinya setiap gigitan. Di antara mereka ada yang makan rotinya setiap makan dia campur dengan air supaya lebih cepat masuk ke tenggorokan. Untuk apa? Untuk lebih banyak waktunya dengan ilmu. Tidak ada yang terbuang untuk hal sia-sia, padahal makan itu bukan hal yang sia-sia. Ya. Makan adalah kebutuhan. Al-Imam Bukhari, ya, dan imam-imam yang lainnya, mereka yang kita kenal hari ini, mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang mereka kerahkan ilmunya, kerahkan waktunya untuk ilmu, kerahkan tenaganya untuk ilmu. Maka ketika seseorang
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dicabut lezatnya, kenikmatan dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah. Itu tidak terasa nikmat, tidak terasa damai, tidak terasa teduh dalam hatinya. Yang ada dalam pikirannya adalah dunia. Bahkan ketika dia duduk di majelis ilmu, yang terpikir dalam benaknya adalah dunia, bisnis. Hati-hati, Allah telah mencabut padanya kelezatan ilmu. Karena apa? Karena maksiat yang dia lakukan. Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau bertemu dengan Imam Syafi'i kecil, beliau pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i, masih kecil beliau, Imam Malik kan senior, ya, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, ya, baru Imam Syafi'i. Ketika berjumpa dengan Imam Syafi'i, melihat seorang anak yang memiliki gelagat yang berbeda dengan yang lainnya, beliau mengatakan, inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nuran. Syafi'i, sungguhnya aku telah melihat bahwasanya Allah telah memasukkan ke dalam dirimu cahaya, nuran. Firasahnya Imam Malik, firasat, feeling seorang ulama tajam, firasahnya melihat bahwasanya ini calon orang besar, ini calon seorang ulama, ini memiliki cahaya, mungkin dari pancaran wajahnya, dari tatapannya. Apa wasiatnya? Fala tutfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Ketika Imam Malik melihat Imam Syafi'i memiliki potensi menjadi seorang yang besar, seorang alim, seorang yang berilmu, maka beliau mewasiati agar Imam Syafi'i menjaga dengan meninggalkan maksiat, karena maksiat tersebut yang akan memadamkan ilmu. Untuk itu dikatakan bahwasanya yang pertama kali hukuman yang Allah berikan kepada seorang yang bermaksiat kepada Allah, maka akan dicabut ilmu dari dirinya, akan diambil kenikmatan ilmu dalam dirinya. Karena ilmu ini lezat, ilmu itu memiliki kenikmatan, ya. Makanya para ulama seperti Imam Abu Hanifah itu, beliau beberapa kali oleh khalifah diminta untuk menjadi seorang mufti, namun beliau menolaknya. Mengapa menolaknya? Ya, karena kalau sudah dekat dengan pemerintah itu sangat berpotensi dekat dengan dunia dan tergiur dengan dunia. Beliau senantiasa menolaknya. Ya. Bahkan pernah dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, engkau berdusta. Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan, aku tidak mampu untuk menjadi seorang mufti. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, aku tidak mampu. Kata khalifah, berdusta kamu. Kata Abu Hanifah, apa jawabannya? Bukankah engkau yang mengatakan aku seorang pendusta? Seorang pendusta tidak layak untuk menjadi seorang mufti. Berusaha dengan beliau, ya, kecerdasan beliau dalam mengolah argumentasi semata-mata untuk menghindari maksiat. Dan cinta dunia itu adalah maksiat yang akan memadamkan ilmu pada seseorang, ya, pada seseorang. Maka hati-hati Pak, ketika kita sudah malas hadir di kajian itu, ya, sebetulnya yang tidak mampu bukan kaki kita, bukan tangan kita, bukan jari jemari kita untuk mencatat ilmu, bukan. Ya. Yang tidak mampu itu adalah hati kita untuk menerima ilmu tersebut, karena hatinya sudah lemah. Bahkan hati ada kalanya dia padam, ada kalanya dia mati, Allah matikan.
Allah hilangkan kenikmatan pada hati untuk mendengarkan ilmu. Itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Pastilah seseorang ketika dia sudah jarang kelihatan di majelis ilmu, sudah jarang mendengarkan kajian, sudah enggan untuk membuka ya Al-Quran, sudah pasti ada maksiat yang sedang dia lakoni itu. Sudah pasti. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin seseorang meninggalkan maksiat ya, kemudian dia mendapati hal-hal yang berat tadi. Tidak mungkin. Karena ibadah itu ya, ibadah talabul ilmi itu memiliki kenikmatan ya, memiliki kenikmatan yang Allah bisa cabut kenikmatan tersebut manakala seorang tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ad-Dhahhak rahimahullah pernah mengatakan, "Ma ta'lamu ahadan, ma na'lamu ahadan hafizal Qur'an thumma nasiyahu illa bidzanbin." Kami tidak mengetahui seseorang yang pernah menghafal Al-Quran. Al-Quran itu adalah ilmu. Ilmu Al-Quran itu. Aku tidak mengetahui seseorang pernah menghafal Al-Quran, kemudian dia lupa. Kemudian dia lupa illa bidzanbin, kecuali karena sebuah dosa. Kecuali karena sebuah dosa. Summa qara'a, kemudian Ad-Dhahhak membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin." Tidak ada musibah yang menimpa kepada siapapun di antara kalian. Ya, fabima kasabat aydikum, kecuali itu karena dosa yang kalian perbuat, karena maksiat yang kalian perbuat. Ya. Wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Allahu akbar. Namun Allah Subhanahu wa taala memaafkan begitu banyak dosa-dosa kita. Jangan pernah tertipu. Kita masih bisa salat, kita masih bisa hadir kepada kajian. Jangan pernah tertipu bahwasanya berarti iman kita sempurna, berarti kita jauh daripada maksiat. Bukan. Itu karena hanya Allah Subhanahu wa taala menutupi sebagian maksiat, dan Allah biarkan sebagian maksiat. Allah tidak hukum seluruh maksiat tersebut. Andaikan Allah hukum semuanya, andaikan Allah ambil seluruhnya, karena akibat maksiat kita niscaya tidak akan pernah ada yang tersisa dalam diri kita kecuali kegelisahan, kecuali kelalaian. Ya. Dan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan secara total, ada yang Allah Subhanahu wa taala haramkan secara total. Padahal rumahnya sangat dekat dengan masjid misalkan. Namun ketika Allah sudah haramkan dia, sudah haramkan ilmu pada dirinya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengajak dia. Bahkan nasihat yang sampai kepada dia, sedahsyat apapun Al-Quran yang dibacakan kepada dia. Padahal Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an, niscaya gunung tersebut akan menjadi khashi'an mutasaddian, akan hancur, akan tertunduk, akan khusyuk, ya, karena takut, karena saking dahsyatnya Al-Quran. Namun ada orang-orang yang hatinya susah, tidak bisa disentuh oleh ayat manapun, ya, tidak termotivasi oleh surga, tidak merasa takut dengan ayat neraka. Ada orang-orang seperti itu. Dan ini adalah efek yang sangat berbahaya ketika seseorang sudah diharamkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, efek maksiat itu adalah wahsyatun fil qalb. Khawatir, ketakutan
rasa kesepian di dalam hatinya. Padahal kadang-kadang seseorang tidak kurang harta. Makanannya banyak, tabungannya banyak, anaknya banyak, istrinya cantik, rumahnya besar, kebunnya luas. Namun dia dilanda kegelisahan. Dari mana datangnya kegelisahan tersebut? Tidak mungkin kegelisahan itu datang kecuali dari maksiat. Kecuali dari maksiat yang dia lakukan. Bukankah kita dapatkan seorang yang setiap hari untuk dia bisa makan dia harus berjuang keras? Ya. Tidak ada persediaan makanan di rumahnya. Bahkan untuk uang jajan anaknya besok, ya, dia tidak tahu apakah ada atau tidak ada. Namun orang tersebut senantiasa terlihat dari wajahnya kegembiraan, ketenangan, teduh wajahnya. Ya. Cukuplah ketika kita bercermin dan melihat wajah kita, wajah yang sangat suram, tidak terpancar cahaya, ya, banyak kegelisahan, banyak ketakutan. Apa sebetulnya yang ditakutkan? Ya. Kadang-kala seseorang tidak menakutkan akan hartanya, tidak takut akan keluarganya, tidak takut akan, ya, dunia. Namun itu adalah pancaran maksiat yang terpancar di wajahnya. Pasti wahsyatun fil qalbi, ini rasa takut di dalam hatinya ini kemudian mengalir di wajahnya. Sebagaimana kelak di akhirat. Di akhirat, ketika seseorang sudah berada pada level ketakutan yang sangat dahsyat melihat hari kiamat kelak, orang-orang kafir, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan? Wajah mereka muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum. Mereka tertunduk lesu, pucat wajahnya, muram, suram terlihat di wajahnya. Ya, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Orang-orang kafir itu nanti terlihat di wajahnya itu wajah yang sangat, ya, yang sangat dikasihani. Maksudnya dikasihani itu orang kalau melihatnya itu dia sangat, ya, kasihan, tertunduk, lesu, pucat. Kenapa? Ada ketakutan di dalam hatinya. Begitu juga seseorang ketika dia melakukan maksiat, maka akan melahirkan wahsyatun fil qalb, rasa takut di dalam hatinya. Ya. Bahkan lihat di sini, qala ba'du salaf rahimahullahu taala, inni la'asillaha fa'ara dhalika fi khuluqi dabati wa imraati. Ya. Tentu saja ketakutan dalam hati ini adalah akibat daripada lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung itu adalah dilahirkan dari maksiat yang kita lakukan. Sehingga sebagian ulama salaf mengatakan, sesungguhnya tatkala aku bermaksiat kepada Allah, aku mendapatkan perubahan akhlak, sikap pada tungganganku dan juga pada istriku. Ya, coba perhatikan Pak. Coba perhatikan. Ketika kita rubah kebiasaan kita, ketika kita berusaha untuk disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, perhatikan sikap keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Bahkan kita melihat mereka pun akan senang, mereka melihat kita akan senang. Namun coba lihat,
ketika kita menyembunyikan satu maksiat saja, kita bermaksiat, dan maksiat itu bahkan tidak diketahui oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Ketika kita pulang ke rumah berhadapan dengan istri kita, jangan salahkan istri kita tatkala kita melihat perubahan yang ada pada sikap istri kita atau anak-anak kita. Anak-anak kita rewel, saling berantem, membuat kita kesal. Istri tiba-tiba ada saja yang membuat kita jengkel, yang membuat naik amarah kita ini. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita mengingat dosa. Sadar bahwasanya kita telah melakukan dosa. Ini yang Allah berikan kepada kita kontan, yaitu perubahan yang ada pada keluarga kita. Akhlak mereka menjadi berubah. Begitu juga sebaliknya, para istri. Para istri sebaliknya, ketika melihat akhlak suami yang tidak diharapkan, tidak sesuai dengan harapan, maka introspeksi. Bisa jadi itu adalah karena maksiat, dan itu pasti. Ya. Bahkan tidak hanya istri kita, disebutkan oleh para salaf, bahkan itu terlihat di dalam perubahan sikap tunggangan. Kalau dulu kan ya kendaraannya itu unta, keledai. Itu mereka bisa rasakan perubahan akhlak, sikap ya pada tunggangan mereka. Menjadi susah untuk diatur. Ya, susah untuk diarahkan. Ya begitu juga ketika kadangkala kita sedang jalan, bawa motor, bawa mobil, tiba-tiba mogok. Ya. Maka perhatikanlah. Yang harus kita lakukan adalah kita beristighfar terhadap dosa. Ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan tersebut. Baik. Ya. Silakan azan dulu. Sebentar lagi. Baik. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa dosa ini, maksiat ini melahirkan wahsyah, rasa takut? Karena taat itu melahirkan insyirahus sadr. Lapangnya dada, lapangnya hati kita, itu adalah ketaatan. Ketaatan kalau dilakukan seperti itu. Ya. Coba saja ketika seseorang merutinkan membaca Al-Quran, misalkan setiap pagi setelah salat subuh, ya. Ketika seseorang menjaga salat 5 waktunya, ya, dia akan dapatkan ketenangan. Yang pertama kali dia dapatkan ada dalam hatinya. Yang kedua, ketika dia di tengah-tengah keluarga, dia akan mendapatkan ya, ketenangan tersebut. Ketenangan tersebut. Kenapa demikian? Allah yang berikan ketenangan tersebut. Bukankah ketika seseorang menikah itu yang dicari apa? Sakinah kan? Ya, sakinah. Mawaddah. Betul tidak? Allah yang firmankan dalam Al-Quran. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Allah yang jadikan rumah tangga itu sakinah. Apa sakinah itu? Sakinah itu apa? Tenang, tenang. Kadangkala Pak, ada satu keluarga yang serba kekurangan, namun tenang hidupnya. Anak-anaknya sehat-sehat, anak-anaknya cerdas-cerdas. Ada enggak? Ada. Ada juga orang diberikan harta yang banyak, namun dia tidak tenang tinggal di rumahnya. Hah? Kira-kira apa jawabannya? Maksiat yang dia lakukan. Allah tidak berikan ketenangan di dalam rumahnya. Karena Allah yang memberikan, bukan kita yang menciptakan, bukan. Allah yang memberikan. Namun sebab hal tersebut, Allah memberikan ketenangan tersebut adalah ketaatan dan menjauhi maksiat. Ya. Mawaddah, rasa cinta.
Allah yang mengatakan wa ja'ala bainakum, Allah yang menjadikan mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Ya. Ya. Demi Allah, kalau kita tanya setiap laki-laki atau kita yang telah berumah tangga, apakah kecantikan wanita itu adalah faktor utama kita betah di rumah? Ya. Saya sudah yakin jawabannya bukan itu. Ya. Yang membuat seseorang betah di rumahnya itu bukan faktor kecantikan. Artinya ketika seseorang ingin mencari ketenangan dalam hatinya, kemudian dia mencari wanita yang lebih cantik daripada istrinya, namun dia tidak meninggalkan maksiat, demi Allah tidak pernah dia akan mendapatkan ketenangan itu. Karena dia salah dalam mencari jalannya. Dia salah dalam mencari caranya. Yang harus dia perbaiki adalah dirinya. Meminta kepada Allah setelah itu mawaddatan warahmah. Dua yang diperlukan di dalam keluarga kita. Karena kita berbicara sesuatu yang real. Ya. Karena yang dimaksud ketenangan yang kita rasakan, yang kita inginkan itu adalah sebetulnya ketenangan dalam diri kita, ketenangan dalam keluarga kita, sebetulnya itu. Ya, mawaddah. Apa mawaddah itu? Rasa cinta. Ya, enggak diukur dengan parasnya laki-laki dan wanita cinta itu. Kalau seseorang sudah diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai. Dia akan mampu untuk mencintai karena cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kalaulah rasa cinta itu diukur dengan paras, mana mungkin ada seorang laki-laki yang begitu tampan menikahi wanita yang cacat. Namun ternyata terjadi, atau sebaliknya. Itu bukti bahwasanya cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah warahmah. Rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Di mana kita itu menyayangi, memiliki kasih sayang kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara. Dari mana kasih sayang tersebut? Adalah dari ketaatan. Dari mana kasih sayang tersebut? Buah daripada kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seseorang berlaku kasar, tidak memiliki rasa kasih sayang, ketahuilah bahwasanya orang tersebut sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu maksiat yang dia tengah lakoni, tengah dia kerjakan, dan dia belum bertobat dari maksiat tersebut. Ya. Gimana Pak, sudah masuk? Ya, silakan.
Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya di sini ada 15 ya. 15 dampak buruk daripada baru 2 yang kita sebutkan, kita akan sebutkan 2 lagi secara singkat. Insyaallah di lain waktu kita akan sebutkan lagi poin-poin yang lain. Yang ketiga, dampak dari maksiat itu adalah qillatut taufiq wa ta'assurul umur. Sedikitnya taufik dari Allah dan dipersulitnya segala urusan. Ada orang yang dia mengambil pintu manapun, rasa-rasanya pintu tersebut selalu tertutup untuk dirinya. Ya. Tidak ada kemudahan dalam hidupnya. Sulit sepanjang hidupnya itu. Selama dia tidak menyadari bahwasanya itu adalah efek maksiat, maka pintu itu tidak akan pernah terbuka. Akan senantiasa kesulitan menyertai dia. Bukankah takwa itu adalah salah satu cara untuk membuka pintu kemudahan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar. Siapapun yang bertakwa, Allah katakan yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan padanya pintu kemudahan. Jalan keluar. Bahkan Allah berikan bonus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa dikatakan bonus? Karena dia mendapatkan rizki dengan tanpa usaha, dengan arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Itu karena takwa. Maka siapapun di antara kita yang mendapatkan kemudahan hari ini bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Pertahankan ketakwaan yang kita miliki. Karena Allah sangat mudah mencabut
apa-apa yang ada dalam diri kita, apa-apa yang kita miliki dengan sekejap saja. Allah Maha mampu. Allah memberikan rizki kepada seseorang dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian juga Allah akan mengambil sesuatu dari seseorang dari arah yang dia tidak sadari. Bagaimana prosesnya? Kenapa dulu saya kaya, hari ini sulit? Dan saya berusaha sebagaimana dulu saya berusaha. Namun kenapa hari ini saya diberikan kesempitan ini? Hati-hati. Dan repotnya, kalau dosa itu diketahui, mungkin kita bisa memohon ampun kepada Allah. Kita menangis di hadapan Allah, ya Allah ampuni dosa saya ini. Masalahnya kadangkala seseorang melakukan dosa dan dosanya tidak dia ketahui apa dosanya. Mungkin dia banyak berbuat zalim kepada orang lain dan orang tersebut mendoakan keburukan padanya, dan Allah mengijabah doa dia. Bagaimana kira-kira caranya untuk mengangkat kesulitan tersebut kecuali dengan kita meminta kehalalan dari orang yang kita zalimi? Dosa. Ya. Sulitnya urusan. Kemudian yang keempat adalah wahanul badan, lemahnya badan, sakit-sakitan, itu adalah karena dosa. Ya, kita dapatkan ibadah, mampu menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Siapa di antara kita yang mampu hari ini? Tidak ada kan? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, beliau melaksanakan salat ba'da isya sampai menjelang subuh, berdiri di hadapan Allah. Ada di antara kita yang kuat? Tidak ada. Kenapa? Karena apa yang ada pada badan dan darah yang mengalir pada kita itu bisa saja adalah makanan yang tidak halal, makanan yang Allah haramkan, tangan yang sudah digunakan untuk bermaksiat, mata yang digunakan untuk bermaksiat, kaki yang digunakan untuk bermaksiat. Tidak semudah itu yang kemudian mampu untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki yang mampu dijadikan pijakan untuk berdiri di hadapan Allah berjam-jam lamanya adalah kaki yang jauh daripada maksiat. Mata yang kuat untuk melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran adalah mata yang jauh daripada maksiat. Lisan yang mampu untuk membaca Al-Quran, tidak baru-baru 5 menit sudah banyak, menguap pun sudah 10 kali. Lisan yang kita gunakan itu adalah lisan yang jauh daripada maksiat. Manakala lisan ini ingin bisa digunakan untuk membaca kalamullah, saya akan sampaikan bahwasanya maksiat ini sangat memberikan pengaruh kepada badan. Bahkan kadangkala Allah memberikan kontan efek daripada maksiat, sebagaimana yang dialami dai. Jadi saya katakan dai karena buat kepada Allah dan dia menyuruh, dan banyak orang yang bertaubat di tangannya. Karena apa? Karena pengalaman. Seorang pemuda di usia 19 tahun di Saudi yang bernama Abdullah bin Ni'mah, mungkin sebagian sudah mendengar. Pemuda ini pemuda yang sangat bandel, Bagaimanalah kebandelan anak-anak muda. Sulit diatur oleh orang tuanya, sulit diarahkan oleh orang tuanya. Lebih memilih kawan dan teman-temannya. Bahkan kenakalan-kenakalannya ini luar biasa. Mobil gurunya dia copot bannya sampai dia cerita dulu. Begitu. Sampai pada puncaknya bahwasanya ayahnya itu melarang dia untuk merokok. Kayak itu ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang membahayakan kepada badan kita. Sesuatu yang kita sendirilah. Kalau saya harus jujur, mungkin lebih jujur pabriknya, kan? Bahwasanya rokok itu membunuh, membahayakanmu. Sebelum saya jujur sudah lebih jujur pabriknya. Dan tidak ada iklan yang lebih jujur daripada rokok ini. Nah, ayahnya ini melarang dia untuk merokok, namun dia merokok dengan teman-temannya.
Ketika kamu merokok ya ke anaknya ini, tanpa keraguan dia mengatakan, demi Allah saya tidak merokok Bapak. Dia membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia teringat juga pepatah mengatakan, kalau kamu ingin dipercaya, ketika kamu berbohong, angkat suaramu. Angkat suaramu, yakinkan dengan tegas, demi Allah saya enggak merokok. Ya. Melihat hal tersebut, anaknya mengangkat suaranya mungkin sampai terlihat urat-uratnya. Padahal Abdullah bin Imah ini, dia itu salah satu peserta bela diri, di mana dia mengatakan pemusatan kekuatannya itu ada di leher. Namun ayahnya tidak kontrol. Ketika mendengar anaknya mengatakan hal tersebut, dia lantas mengatakan, ya, semoga Allah mematahkan lehermu jika kamu berdusta. Ya, setelah itu. Maka ini cerita beliau setelah beliau ya lumpuh, setelah itu memang lumpuh beliau. Beliau mengatakan bahwasanya yang pertama, aku telah melakukan dosa di mana aku berani bersumpah atas nama Allah sedangkan aku berdusta, yang dinamakan dengan al-yaminul ghamus. Sumpah yang akan menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Dan itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya beliau mengatakan dosa-dosa besar itu di antaranya adalah al-isyrak billah, melakukan syirik, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan di antara yang disebutkan oleh beliau adalah wal yaminul ghamus atau gumus, itu sumpah palsu, berdusta dia. Yang kedua, kata dia, aku sadar pada saat itu aku berkata dengan intonasi yang sangat tinggi di hadapan orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Rabb kamu telah mewajibkan untuk menyembahnya, tidak menyembah kecuali kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ketika engkau mendapati salah satu dari keduanya sudah tua atau kedua-duanya, maka jangan sekali-kali kamu pernah mengatakan kepada orang tua kamu uff, berkatakan ah. Saya pada saat itu bukan ah yang saya katakan. Wala tanharhuma, jangan kau bentak keduanya. Saya telah melampaui batas. Saya telah membentak, mengangkat suara saya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, hendaknya kamu mengatakan ucapan yang mulia, yang lembut di hadapan orang tuamu. Kata dia, itu adalah maksiat saya yang kedua pada saat itu. Saya durhaka kepada mereka. Ya. Kemudian setelah itu beliau bercerita, setelah kejadian itu maka saya pergi dengan teman-teman saya, pergi ke laut untuk berenang. Karena dia berenang. Setelah berenang, maka dia mencari tempat untuk bersih-bersih. Ya. Setelah berenang di laut, dia pergi kemana? Ke kolam renang. Pada saat itu katanya mungkin masih pagi, masih tutup tuh kolam renang. Namun saking bandelnya, dipanjat itu temboknya sama dia dan teman-temannya, dan termasuk adiknya yang bernama Haitham. Dia mengatakan seperti itu. Tinggiku pada saat itu 180. Kolam renang itu ada yang 1,5 meter, ada yang 3 meter juga. Namun nggak diceritakan, saya nggak tahu apakah terjun kemana. Yang jelas Bani Imah ini akhirnya terjun ke kolam renang tersebut. Hitungan detik, kemudian kepalanya membentur ke dasar kolam renang tersebut. Dan dia mendengar beberapa kali suara di lehernya. Ya, patah lehernya. Dia patah lehernya. Pada saat itu, ya dia terpikir dia akan meninggal. Ya. Yang dia sesali itu ya
Bagaimana kalau dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun dia belum sempat bertaubat, bagaimana kalau orang tuanya meninggal lebih dulu, ya. Dia belum sempat ridhaan, seseorang itu berada pada keridhaan kedua orang tuanya, dan murkanya Allah pun demikian ada pada murkanya kedua orang tua. Dia menyadari itu. Ketika dia terjun, pada saat itu dalam hitungan detik kemudian keluarlah semua kejadian yang telah dia perbuat, maksiat yang telah dia perbuat selama 19 tahun itu, kata dia. Seperti film saya menyaksikan hal tersebut itu di bawah itu, di dalam air, kata dia. Betul-betul jelas nampak di benak saya. Semuanya terbayang sampai yang terakhir dia pernah memberikan makan kepada seorang ibu. Allah Maha Adil. Ya, kebaikan tampakkan oleh Allah Ta'ala. Dia melihat memberi makan kepada seorang ibu. Setelah ibu itu menerima makanan tersebut, maka ibu tersebut mendoakan kebaikan pada anak ini, ya, pada anak ini. Kemudian ibu itu memakannya. Setelah makan, maka dia berdoa lagi kebaikan kepada anak ini, hidayah kepada anak ini, ya. Dan pada saat itu dia katakan tersadar. Kemudian dia mengingat dua kalimat syahadat. Kemudian dia bersyahadat pada saat itu. Dan dia berusaha untuk bisa naik ke atas, kata dia, sampai dia membuat gelembung-gelembung supaya ketahuan oleh teman-temannya. Sedangkan katakan Haytham, adiknya itu, ya, ketika temannya mengatakan, "Mana itu kakakmu? Kok belum muncul juga?" Kata dia biasa menyelam ke bawah. Dia juga kalau sudah lama dia juga nanti naik sendiri, kata dia. Sambil dia merokok dan dia pergi, itu adiknya. Dan pada saat itu, kata dia, setelah mengucapkan kalimat syahadat tersebut, air masuk ke dalam tubuhnya sehingga aku pingsan. Setelah itu dia tidak sadarkan diri, ya. Hanya dia sudah sadarnya di rumah sakit. Dan cerita Haytham adiknya bahwasanya tattoo patah. Dan pada saat itu dia sempat siuman, kata Abdullah bin Ni'mah. Ketika dia siuman, dia sadar bahwa tubuhnya enggak bisa digerak. Dia bilang kepada Haytham, "Ya, Haytham, aku lumpuh. Telepon orang kabari ke rumah. Katakan, kalau yang mengangkat ibu jangan disampaikan. Tapi kalau yang mengangkat bapak, ya, sampaikan." Ternyata yang mengangkat bapaknya kemudian disampaikan. Maka semuanya langsung bergegas ke rumah sakit King Fahad. Katakan. Ya. Akhirnya bapaknya melihat keadaan anaknya sudah terkapar seperti itu, ya, lumpuh. Bapaknya menangis, menyesali. Namun kata Bani, justru saya yang menyesal telah melakukan dosa-dosa tersebut, kata dia. Dan ini adalah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa saya tersebut. Ya. Namun ayahnya ketika itu mendoakannya, tidak apa-apa. Insyaallah engkau akan sehat, engkau akan baik, semoga engkau cepat sehat, kata ayahnya. Seperti itu. Dan itu bahkan sudah menjadi buku. Saya pernah baca bukunya sampai tamat itu. Ya, tebal bukunya dari awal, ya, sampai akhir kisah beliau. Cuma ini disingkat saja. Bahkan bagaimana beliau melewati fase-fase yang sangat kritis di rumah sakit. Selangnya berpuluh-puluh selang menancap ke sini. Pada detik-detik beliau sepertinya sudah tidak bertahan lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya, keajaiban tersebut sehingga beliau hidup namun dalam keadaan ya lumpuh. Cuma ini aja. Ya, cuma ini saja. Bahkan kerajaan mungkin bisa dicari ya videonya. Ketika memberikan hadiah kepada Bani Ni'mah ini, karena seorang menjadi dai pada akhirnya beliau diberikanlah, karena beliau rindu beliau kan ingin salat, ingin sujud, ya. Gitu kan? Rindu beliau terhadap itu. Namun tidak bisa. Namun permintaan beliau adalah beliau ingin membaca Quran. Ingin membaca Quran dengan sendirinya. Maka dibuatlah Quran digital, ya. Itu hadiah kalau tidak salah itu. Ya, karena saya juga dulu pernah punya kasetnya dan melihat langsung, ya, beliau bagaimana di kursi roda. Jadi hanya segini saja beliau gerak. Ini enggak gerak sama sekali. Cuma ini aja. Ya, kepala dan lehernya saja ini yang bisa gerak, dan beliau berdakwah. Itu adalah karunia yang sangat besar. Ketika seseorang diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hukuman tersebut menjadikan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga kita.
Ya, ketika kita berdosa dan kita paham ini adalah efek dosa, ya, maka dosa tersebut bisa menjadi karunia. Kapan? Ketika kita menyadarinya, kemudian kita jadikan dosa itu sebagai pelajaran, ya, untuk kita semuanya. Baik, barangkali itu ya, sedikit ya kisah yang menutup mungkin muhadarah kita pada malam hari ini. Masih banyak poin-poinnya, baru 4 ya. Ada 11 poin lagi yang berkaitan dengan efek buruk dosa ini. Yang mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa membahasnya kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.